Baik, kita bertemu lagi Bapak Ibu, beserta tular nalar. Ini adalah janji saya kemarin ya, untuk menjelaskan, mengenai pinjol. Kemarin kita sudah membahas bagaimana kalau misalnya kita atau orang terdekat kita terjerat pinjol, artinya mereka benar-benar melakukan, pendaftaran untuk meminjam uang. Nah, sekarang kalau misalnya seperti yang tertera di sini ya, saya dapat, screenshot WhatsApp dari Google, ada yang tidak meminjam sama sekali. Nah ini, disebutkan padahal bukan saya yang meminjam. Jadi, eee, orang tersebut, korban itu tidak merasa mendaftar lalu, meminjam di pinjaman online, kemudian tiba-tiba dia ditagih. Apa yang apa yang bisa diperbuat ketika ada yang, bernasib seperti ini. Nah, ini saya ambil dari kembali ke, eee, Dirjen Keamanan Cyber ya di CCIC Polri. Nah, di sini ada keterangan, perhatian, apabila data diri kamu tiba-tiba digunakan pinjol ilegal, harus bagaimana? Jadi seperti tadi ya yang di screenshot WhatsApp, dia tidak melakukan peminjaman tetapi data dirinya dicuri gitu ya. Entah dari mana, lalu dia didaftarkan untuk mendapatkan pinjaman, sedangkan uang yang didapat dari pinjaman itu masuk ke rekening orang lain gitu, bukan ke rekening milik yang dipakai datanya. Nah, ini yang pertama adalah uh, nah, nomor satu sabar dulu kalau misalnya ditagih itu ya. Ada beberapa teman saya juga pernah ditagih seperti itu, sedangkan dia tidak mendaftarkan sama sekali. Ternyata memang datanya dicuri. Lalu yang di sini disebutkan sabar, jangan emosi, tetap tenang. Analisa data Anda yang digunakan sebagai peminjam atau close contact dari peminjam atau orang yang paling dekat yang bisa yang dimasukkan ke dalam apa namanya biasanya penjamin gitu ya. Jika data Anda digunakan sebagai peminjam, maka kemungkinan besar data pribadi Anda bocor. Ini sudah pasti ya. Dan digunakan oleh orang lain untuk meminjam secara online. Sehingga kalau udah ketahuan seperti itu, hal yang harus dilakukan adalah cek data pengguna kepada pinjol. Jadi nanya ke pinjolnya, saya benar-benar tidak pernah melakukan pinjaman gitu ya. Saya ingin tahu data saya yang digunakan itu berupa apa saja. Itu hak kita untuk menanyakan ya. Lalu yang kedua, cermati bukti bahwa Anda tidak pernah menerima dana dari aplikasi pinjol manapun. Jadi kalau misalnya dari pihak pinjolnya itu memberikan bukti struk bahwa telah mentransfer sejumlah uang, nah tunjukkan bahwa rekening yang ditransfer itu bukan milik Anda. Gitu. Itu bisa dicek di cekrekening.id. Nanti habis ini saya beri ininya ya, caranya ya untuk mengecek rekeningnya. Lalu yang ketiga, cari bukti dari aplikasi pinjol terkait dengan rekening apa yang digunakan untuk menerima dana yang menggunakan data Anda. Itu bisa di cross check kan. Misalnya dia menyebutkan ditransfer ke rekening A, begitu kan itu ada namanya gitu. Apakah namanya sesuai dengan data pribadi Anda? Gitu. Itu yang harus dicek lagi. Jadi jangan terburu-buru ya, jangan jangan khawatir karena itu masih bisa dilaporkan selama bukti-buktinya jelas. Nah ini jika memang data Anda digunakan sebagai close contact dari peminjam, maka kemungkinan besar ada peminjam yang mendaftarkan nomor Anda sebagai close contact. Hal yang dilakukan adalah satu, jelaskan bahwa Anda keberatan jika nomor Anda digunakan sebagai penjamin atau close contact. Jangan dihiraukan pesan atau telepon yang menginfokan tagihan dari aplikasi. Itu kalau Anda dijadikan penjamin ya, bukan sebagai orang yang meminjam. Lalu yang ketiga, jeli untuk tidak menanggapi nomor yang mengirim pesan atau telepon secara terus-menerus. Nah, ini juga ada sebetulnya dari fasilitas handphone kita apabila saya nggak tahu ya kalau di iPhone ya, kalau di Android itu ada.
itu, alat untuk mengenali scam. Nomor yang, menelpon secara berulang-ulang atau apa namanya, sering ditolak, itu biasanya, ada aplikasi di dalam Android itu yang bisa mengenali sebagai, scam atau penipu gitu. Itu kalau kita nyalakan, itu otomatis dia tidak akan kita terima. Jadi semacam diblokir. Cuman kalau diblokir itu kan kita biasanya sudah pernah menerima, ini ya, nomor nomor tersebut gitu ya. Tapi kalau udah dinyalakan yang aplikasi apa, fungsi yang untuk, mendeteksi scam ini, dia bisa langsung, menolak panggilan. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan seandainya data kita dipakai atau digunakan oleh orang lain sebagai peminjam atau sebagai penjamin. Karena kalau peminjam ini tadi tidak membayar, itu pasti yang akan diteror adalah yang menjaminkan gitu. Tetapi sebetulnya sebagai penjamin pun, jika nomor Anda itu diberikan kepada, pinjol, itu pasti akan ada konfirmasinya. Konfirmasi bahwa, nomor ini telah menjadikan nomor Anda sebagai penjamin. Kecuali itu tadi, kayak kemarin yang saya bilang ada semacam virus yang bisa, apa ya, me membelokkan, eee, nomor kontak. Jadi sebelum panggilan itu nyampe ke kita, dia sudah belok ke nomor lain. Nah itu yang bahaya gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, selalu harus diawali dengan kestabilan emosi ya. Jadi tenang dulu, sabar dulu, jangan segan cari bantuan. Demikian, penjelasan hari ini tentang bagaimana cara untuk, mengatasi apabila data diri kita digunakan oleh pinjol ilegal. Terima kasih, sampai bertemu lagi di tips yang lain.